Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Habibi, guru di SD Negeri 2 Kedung Rejo Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Letak sekolah kami sangat berdekatan sekali dengan pesisir Muncar. Muncar sendiri merupakan salah satu penghasil ikan nomor satu di Jawa Timur. Dengan hasil tangkapan ikan nelayan yang begitu melimpah, maka sekolah kami berinisiatif untuk membuat inovasi program dengan kearifan lokal pesisir Muncar. Inovasi program ini kami beri nama Ikan Kerapu, akronim dari inovasi kegiatan anak dengan kearifan lokal pesisir Muncar. Program ini juga melatih siswa untuk mengidentifikasi kekayaan alam sekitar Muncar, serta melatih siswa untuk berwirausaha. Hal ini sesuai dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana saya mengoptimalkan kearifan lokal pesisir Muncar yang saya bawa ke dalam inovasi program yang berpusat pada siswa di sekolah? Yuk ikuti terus videonya. Selamat menyaksikan. SD Negeri 2 Kedung Rejo Muncar, Kabupaten Banyuwangi. SD kami walaupun terlihat kecil dari luar, yang halaman sekolahnya berukuran 5 meter kali 10 meter, namun SD kami memiliki murid berjumlah 339, dibagi dalam 12 rombongan belajar. Sedangkan guru dan tenaga pendidik berjumlah 18 orang. Sekolah kami terakreditasi A di tahun 2018. Memiliki konsep sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Hal ini sesuai dengan visi sekolah kami, yaitu menjadikan sekolah sebagai mitra masyarakat yang ramah dalam upaya menanamkan ilmu pengetahuan, membina akhlak, meraih prestasi berdasarkan iman dan takwa. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa mendidik dan mengajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Guru sebagai pemimpin pembelajaran wajib memfasilitasi pembelajaran yang bermanfaat bagi kehidupan murid untuk masa depannya kelak. Selain itu, pembelajaran juga harus mampu memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda dengan memanfaatkan 7 modal yang ada di sekolah, antara lain modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, serta modal agama dan budaya. Dengan berbekal modal manusia dan lingkungan atau alam pesisir Muncar, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan dengan hasil tangkapan berupa ikan yang melimpah, maka sepatutnya murid ini dibekali dengan keterampilan berwirausaha dalam pengelolaan produk dari olahan ikan. Kewirausahaan dalam pendidikan sangat penting karena memberi dampak positif bagi murid. Ini berarti kita dapat mengembangkan keterampilan kepemimpinan, menjadi mandiri, menghadapi tantangan global yang berubah dengan cepat, dan memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan yang baik. Tantangan untuk mencapai tujuan tersebut adalah menggali potensi murid tentang kewirausahaan serta potensi alam yang dapat dikelola dan diolah menjadi komoditas ekonomi bagi murid untuk mengembangkan keterampilannya di masa yang akan datang. Dalam program Ikan Kerapu ini, saya melibatkan beberapa warga sekolah, diantaranya kepala sekolah, rekan guru, untuk berdiskusi, menentukan strategi serta proses awal program ini dilakukan. Sebelum diskusi dengan kepala sekolah, rekan guru, dan murid,
saya membuat tabel bagja. Setelah pembuatan tabel bagja, baru saya melakukan aksi untuk tercapainya program ikan kerapu. Dan tidak lupa dalam program ini saya juga melibatkan paguyuban kelas atau wali murid untuk menjadi narasumber, sehingga program ini ikut memberdayakan wali murid berkolaborasi dengan sekolah kami. Langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah memberikan pemahaman dan mengajak diskusi kepala sekolah serta rekan sejawat untuk bersama-sama memetakan 7 aset atau modal sekolah agar nantinya program ikan kerapu ini berdampak positif pada murid. Dan juga tidak kalah pentingnya mengajak murid untuk berdiskusi untuk mengenali lebih jauh potensi alam pesisir Muncar. Dan selanjutnya akan dikembangkan pada program ikan kerapu yang ada di sekolah. Strategi yang saya gunakan adalah dengan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Pembelajaran berbasis proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalaman dalam beraktivitas secara nyata. Proses yang dilakukan awal mulanya guru melakukan pertanyaan esensial kepada murid, kemudian guru merancang kegiatan proyek dengan murid dengan pelibatan murid dalam merancang program ikan kerapu ini. Maka secara otomatis murid merasa memiliki atas proyek ini. Setelah merancang, guru akan membuat jadwal aktivitas dalam penyelesaian proyek. Setelah itu, guru melakukan penilaian dan refleksi. Dalam tahap refleksi ini, murid diberi kesempatan untuk mengungkapkan harapan, perasaan, serta pengalamannya selama mengikuti program ikan kerapu. Belajar pada pagi hari ini, kira-kira perasaannya seperti apa, Alif? Alhamdulillah saya mendapatkan ilmu baru dari inovasi ini. Dari pembelajaran berbasis proyek ini banyak sekali dampak positif pada murid. Di antaranya mereka lebih tahu banyak tentang potensi alam sekitar terutama pesisir Muncar. Murid dapat memetakan potensi alam atau kearifan lokal yang dimiliki daerahnya. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya murid dapat mengikuti dengan antusias program ini dengan penuh semangat. Hal ini terlihat dari responsifnya mereka menanyakan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika program ini berjalan. Setelah selesainya program ikan kerapu, murid dapat mengungkapkan perasaan serta harapannya terhadap program ini. Mereka berharap agar program seperti ini akan berjalan secara berkelanjutan dengan memaksimalkan potensi alam pesisir Muncar yang lain. Harapan Cahaya untuk inovasi ini seperti apa? Harapan saya dengan inovasi ini berjalan terus dan berkembang. Alhamdulillah, dengan adanya inovasi ikan kerapu ini dapat memberikan pengalaman baru bagi siswa kami. Untuk saat ini, produk yang sudah kami hasilkan salah satunya adalah sambal petis bawang. Semoga program ini akan terus berkembang di lembaga kami sehingga membuat anak didik siswa kami menjadi anak yang kreatif. Keberhasilan program ikan kerapu akan tercapai apabila ada dukungan dari berbagai pihak atau warga sekolah, baik dukungan motivasi, finansial, saran dalam pengembangan program ini ke depannya. Pembelajaran yang didapatkan dari praktik baik ini adalah bagaimana saya dapat memetakan aset atau modal sekolah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal. Murid juga diajarkan student agency bagaimana mereka dapat mengembangkan bakat, minat mereka dengan melihat kearifan lokal yang ada, yaitu pesisir Muncar yang kaya akan potensi baharinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.